Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para teman-teman petani nilam, sekarang kita ini berada di kebun cengkeh. Kita lihat cengkehnya cukup tinggi, teman-teman. Nah, hari ini kita lihat di bawahnya ini adalah tanaman nilam. Jadi menurut orang bahwa menanam nilam itu bisa berpengaruh ke tanaman lain. Jadi umur nilam saya ini masih sekitar 5 bulan. Teman-teman, 1 bulan lagi kita akan melakukan pemanenan. Dan kita lihat bahwa bukti bahwa tanaman cengkeh masih tetap dalam kondisi stabil. Ini, lihat teman-teman, masih subur. Jadi kita hanya menanam sistem lorong. Di pinggir-pinggirnya kita tanami nilam. Nah, ini nilamnya teman-teman. Dan kita lihat, kita arahkan kamera ke dekat tanaman cengkeh ini. Ya, kita lihat daunnya masih segar-segar. Ini sampai di atas. Daunnya subur. Jadi ini pengalaman bahwa tumpang sari tanaman nilam itu masih bisa kita lakukan. Dengan cara kita harus melakukan pemupukan. Supaya nutrisi itu tidak terlalu, nutrisi tanah itu tidak mengganggu tanaman cengkeh ini. Jadi ketika dia tetap mengisap vitamin-vitamin dari pupuk itu, jelaskan tidak berpengaruh ke tanaman cengkeh. Jadi intinya daripada kebun kita ini dipenuhi rumput, mungkin lebih bagus kita menanami tanaman yang bisa menghasilkan. Ini lihat teman-teman, masih daun-daun cengkeh ini masih tumbuh subur. Jadi cengkehnya ini cengkeh besar. Ini kita lihat, ini cukup tinggi, sekitar 30 anak tangga ini. Nah, ini nilamnya tumbuh subur di bawah pohon cengkeh ini. Jadi tidak usah ragu ketika ingin budidaya tanaman nilam di bawah pohon cengkeh. Kita tinggal perhatikan, jika memang berpengaruh, ya kita bisa cepat memanen. Supaya tidak mempengaruhi tanaman cengkeh. Tapi ini adalah pengamatan saya berdasarkan pengalaman kami di lapangan. Ini adalah kebun kami. Dan kita ini lihat kondisi kebun tetangga. Ini betapa ruginya, ini hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput. Bahkan kita lihat bahkan rumput sudah menjalar di pohon cengkehnya. Dan kita lihat ini, ini tidak subur. Karena tidak adanya perawatan. Jadi apapun kondisinya, ketika kebun kita itu hanya ditumbuhi oleh rumput-rumput, pasti akan berpengaruh. Apalagi rumput ini tidak dirawat, tidak diberi pupuk. Sedangkan kalau nilam ini juga mungkin adalah sejenis tanaman rumput, tapi kita pupuk, disemprot dengan vitamin, maka tidak mempengaruhi tanaman cengkeh. Jadi itu adalah sekedar pengalaman. Tidak usah ragu ketika kita ingin membudidaya. Mencoba itu tidak mengapa. Marilah kita tetap semangat dalam membudidayakan tanaman nilam. Jadi nanti habis panen nilam, ketika cengkeh berbuah, kita juga akan memanen cengkeh. Jadi
hasilnya lipat 2 kali. Ada yang ditunggu untuk bulanan, 4 bulan sekali, 6 bulan dari tanam pertama, 4 bulan sesudah panen, kan lumayan. Tentu bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, ini juga kebun tetangga ini di samping, tanpa ditanami apa-apa, hanya perkebunan cengkeh biasa. Kita lihat juga kondisinya, ya mungkin hampir seimbang dengan tanaman cengkeh yang ditumpang sari dengan tanaman nilam. Nah, ini tumbang kemarin karena memang ini sudah mati, teman-teman. Sudah mati kemarin kena penggerek batang. Sudah sekitar 2 tahun berdiri baru tumbang. Nah, kita lihat ini adalah bekas-bekas babi. Tempatnya babi ini mandi-mandi di sini, cuma sudah kering. Nah, ini tanamannya dia tidak mengganggu tanaman nilam, hanya mencari cacing di sela-selanya dan tidak menghancurkan atau mengotak-atik tanaman nilam ini. Oke, semoga video saya ini punya manfaat, bisa memberikan kita motivasi, dorongan untuk tetap semangat dalam melakukan aktivitas-aktivitas di bidang pertanian, khususnya bidang tanaman nilam. Jangan lupa teman-teman, untuk kemajuan dan berkembangnya channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Kiwas Farm, channelnya petani.